Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam video kami sebelumnya, kami telah bahas tentang apa kegiatan jemaah tabligh di dalam masjid ketika keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang apa kegiatan jemaah tabligh ketika mereka pulang dari keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Jika di dalam video sebelumnya kami menjelaskan tentang program mereka ketika berada di masjid orang, sekarang kita akan bahas apa program mereka di masjid mereka sendiri. Mungkin di antara kita ada yang beranggapan bahwa jemaah tabligh itu setelah pulang dari 4 bulan akan menjadi pengangguran dan kerjanya cuma tidur-tidur di masjid. Jika memang demikian, mari tonton video ini hingga selesai, biar tidak salah paham. Karena salah paham bisa buruk sangka, dan buruk sangka bisa dosa, dan dosa bisa mendatangkan siksa, dan siksa bisa mendatangkan penderitaan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng untuk berita terbaru dari kami. Sebelumnya, harus kita ketahui bahwa jemaah tabligh itu ketika akan pulang dari masa keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan telah diajarkan untuk menghidupkan amalan masjid di kampung halaman atau tempat tinggal mereka masing-masing. Masa keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan itu sendiri adalah masa latihan atau training. Sedangkan medan yang sesungguhnya adalah masjid dan masyarakat yang ada di tempat tinggal mereka. Maka sebelum pulang, jemaah akan diajarkan cara-cara untuk berdakwah di tempat tinggalnya dan masjid sebagai kantor pusat dakwahnya. Jemaah yang pulang akan diberi tanggung jawab untuk menghidupkan masjid 24 jam, minimal menghidupkan sholat 5 waktu dengan berjemaah di masjid, termasuk dilatih untuk menjadi muazin, menjadi imam, dan menjadi khatib di tempat yang masjidnya tidak hidup sholat 5 waktu berjemaah dan sholat Jumat berjemaah. Semua misi dan program kerja jemaah tabligh di kampung halaman mereka itu dirangkum dalam 5 amal maqami. 5 amal maqami adalah program kerja jemaah tabligh yang ada di kampung halaman atau tempat tinggal mereka masing-masing. Sebenarnya, 5 amal maqami adalah kerja setiap orang Islam. Hanya saja jemaah tabligh secara khusus telah dilatih untuk kerja ini. Seperti sebuah negara, semua rakyat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga negara. Hanya saja ada orang-orang yang secara khusus telah dilatih untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Mereka disebut aparatur negara. Begitulah istilah jemaah tabligh. Mereka juga disebut tentara Allah yang bertugas menghidupkan amal agama di seluruh alam. Kita akan bahas 5 amal maqami dengan singkat, padat, dan jelas. Bagian pertama, taklim mahalah atau taklim masjid harian. Kitab yang dibacakan adalah kitab Fadilah Amal, Fadilah Sodaqoh, kitab Muntahab Ahadis, dan lain-lain. Kegiatan ini dibuat secara istiqamah setiap hari pada jam yang sama, misalnya setelah sholat subuh. Durasi taklim 30 menit atau lebih, minimal 1 hadis beserta penjelasannya. Taklim dibacakan oleh 1 orang dan yang lainnya mendengarkan. Bisa juga dibuat seorang diri dengan membaca tanpa pendengar. Bagian kedua, 2,5 jam. 2,5 jam adalah meluangkan waktu sebanyak 2,5 jam untuk masjid setiap hari. 2,5 jam bisa beritikaf atau tinggal di masjid. Ada 4 amalan yang dibuat ketika program 2,5 jam setiap hari. 1. Bersilaturahmi kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid. Yang kedua,
membaca taklim atau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, melayani keperluan masjid, misalnya membersihkan masjid, menyiapkan air wudhu, dan sebagainya. 2,5 jam juga bisa digunakan untuk UMM atau usaha memakmurkan masjid. Bagian ketiga, musyawarah harian. Isi musyawarah harian ada beberapa perkara. 1. Laporan atas kerja agama yang dibuat atau yang dilakukan kemarin. 2. Usulan atas kerja agama yang akan dibuat. 3. Program penyusunan kerja agama yang akan dibuat dalam rentang waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 4 bulan, dan 1 tahun. Termasuk perencanaan keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Bagian keempat, Jaulah 1 dan Jaulah 2 setiap 1 minggu sekali. Jaulah 1 adalah kegiatan mengajak masyarakat untuk sholat di masjid, dan program ini dibuat di masjid tempat tinggal mereka 1 minggu sekali. Jaulah 2 dibuat di masjid tetangga. Programnya sama, yaitu mengajak sholat berjemaah di masjid, dan kerja ini dibuat 1 minggu sekali. Jaulah itu ada 4 macam. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Bagian yang kelima, 3 hari setiap bulan. 27 hari untuk bekerja, urusan ekonomi dan keluarga atau urusan dunia. 3 hari bekerja untuk Allah atau urusan akhirat. 3 hari ini berfungsi untuk menstabilkan semangat atau sering disebut seperti HP yang perlu dicas. Kalau baterainya tidak dicas, maka HP akan drop. Begitulah tamsilan, kalau jemaah tidak keluar 3 hari, maka semangat kerja agamanya akan kendor dan surut. Itulah program kerja jemaah tabligh di kampung atau di tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka mempunyai misi dan misi menghidupkan amal agama secara sempurna pada diri sendiri dan umat di seluruh alam dengan harta dan diri sendiri. Bukankah itu misi yang sangat mulia? Bekerja untuk agama 2,5 jam setiap hari, 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup, dengan harta sendiri, diri sendiri, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, dikirim ke tempat terpencil, ke wilayah pegunungan, wilayah pedalaman, dari dataran tinggi ke dataran rendah, dari kota-kota ke desa-desa, dari masjid ke masjid, mendatangi meja biliar, mendatangi tempat maksiat, mendapatkan cacian, cemoohan, ejekan, dan sebagainya. Tetapi mereka tetap istiqomah dalam kerja dakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, tanpa mengharapkan upah, tanpa meminta pujian. Nah, itulah kerja jemaah tabligh di masjid di kampung tempat tinggal mereka masing-masing. Untuk tahu lebih dalam, silakan lakukan riset, ikut jemaah keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Semoga Allah berikan kepahaman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.